Perkenalkan, nama saya Raihan Dika Azri, NIM 190-150-028 dari jurusan Teknik Elektro Universitas Maliku Saleh. Saya dan teman-teman saya akan menyajikan sebuah presentasi yang berjudul tentang dasar-dasar pembangkit listrik tenaga surya. Nah, apa saja yang akan kita bahas dalam judul tersebut? Yang pertama adalah fisika dasar, yang kedua adalah matahari sebagai sumber energi, yang ketiga pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS, yang keempat adalah potensi PLTS di Indonesia, yang kelima adalah aplikasi teknologi PLTS, dan yang terakhir adalah pedoman perancangan PLTS. Nah, kita masuk yang pertama, fisika dasar, tegangan dan arus. Tegangan, simbolnya adalah V, satuannya adalah volt, rumusnya adalah V sama dengan I dikali R, di mana I adalah kuat arus dikali dengan R, hambatan. Selanjutnya ada kuat arus, simbolnya adalah I, satuannya adalah ampere. Rumusnya ialah I sama dengan V dibagi dengan R, di mana V adalah tegangan dibagi dengan R adalah hambatan. Nah, selanjutnya adalah arus DC atau searah. Arus DC adalah arus yang mengalir secara searah. Contohnya adalah modul surya, baterai, dan lain-lain. Selanjutnya adalah arus AC. Arus AC adalah aliran arus yang berubah-ubah atau tidak searah. Contohnya adalah jaringan PLN. Nah, selanjutnya adalah tentang energi dan daya. Energi, simbolnya adalah E, satuannya adalah watt hour atau joule. Rumusnya adalah E sama dengan V kuadrat dibagi dengan R dikali dengan T, di mana V adalah tegangan, R adalah hambatan, dan T adalah waktu. Selanjutnya adalah daya, simbolnya adalah P, satuannya adalah watt, rumusnya adalah P sama dengan E dibagi dengan T, di mana E adalah energi dan T adalah waktu. Dan saya akan melanjutkan penjelasan tentang energi matahari atau pembangkit listrik yang berbasis matahari. Dan di sini ada yang namanya PLTS atau sinar matahari dan solar thermal atau panas. Dan di sini juga ada beberapa contohnya. Terus ada pembangkit listrik tenaga air atau evaporasi dan transpirasi dan angin, perbedaan temperatur yang menghasilkan perbedaan tekanan yang menghasilkan angin. Bakersofil yaitu sisa kehidupan organik dari proses dekomposisi, dan juga ada biogas atau fotosintesis. PLTS, apa itu pembangkit listrik tenaga surya? Pembangkit listrik tenaga surya adalah sistem pembangkit merubah cahaya matahari menjadi listrik dengan menggunakan fotovoltaik. Jadi di sini terdiri dari fotovoltaik, yaitu foto yang artinya cahaya, volta yaitu yang berarti listrik, yang ditemukan oleh Alessandro Volta dan menjadikan sel surya. Terus bagaimana struktur dan cara kerja fotovoltaik? Ya, jadi di sini ada sel surya terdiri dari material semikonduktor tipe N atau elektron dan tipe P yaitu Hall yang disatukan membentuk PN junction. Dan di sini ada cara kerjanya, yaitu yang pertama medan listrik terbentuk saat matahari menyinari sel surya. Dan yang kedua, cahaya diserap di zona sambungan antara tipe P dan tipe N, menyebabkan elektron bebas. Dan yang ketiga yaitu, jika cahaya memiliki cukup energi, elektron akan dapat melewati medan listrik di junction dan bebas bergerak melalui silikon masuk ke sirkuit eksternal. Dan yang keempat, saat melewati sirkuit eksternal, energi dilepaskan untuk menyalakan lampu dan kembali ke sel surya. Terus, bagaimana potensi PLTS di Indonesia? Jadi, di Indonesia itu memiliki rata-rata energi keluaran hariannya itu 4,2 kWh per KWP. Terus juga memiliki rata-rata energi keluaran per tahunannya itu sampai 1.534 kWh per KWP. Dan di sini memiliki konsumsi energi tahun 2014 sampai 199 TWh. Terus juga dibutuhkan 130 GWP sama dengan 8.700 km pangkat 2 sama dengan 4% luas daratan Indonesia. Jadi 150 WP per M2 sama dengan 20 KWP 84 kWh. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang
Apa saja aplikasi sistem PLTS? Yang pertama, aplikasi PLTS terpusat komunal adalah sistem PLTS of GERD untuk sekelompok masyarakat. PLTS dipasang di tempat terpusat dan listrik dibagikan melalui jaringan distribusi. Sistem AC dengan kapasitas di atas 15 kW dan menggunakan baterai untuk kebutuhan dalam sehari-hari. Saat daya dari PLTS lebih dari beban, kelebihan daya akan disimpan ke baterai. Jika daya PLTS kurang dari beban, kurang daya akan disuplai dari baterai. Yang kedua, aplikasi PLTS rooftop. Sistem PLTS di atap rumah tangga, perkantoran atau pabrik terhubung langsung ke jaringan PLN melalui solar inverter. Saat daya dan PLTS lebih dari beban, kelebihan daya akan dikirim ke jaringan. Jika daya PLTS kurang dari beban, kurang daya akan disuplai dari jaringan. Listrik dapat dijual dengan sistem net metering, yang artinya menyimpan kelebihan energi untuk beban berikutnya. Selanjutnya, PLTS hybrid mengoptimalkan dan mensinergikan beberapa pembangkit untuk saling melengkapi. Contohnya, PLTS sebagai sumber utama dan PLTD sebagai cadangan. Umumnya, PLTS, pembangkit listrik tenaga diesel, mikro, hidro, dan kincir angin. Tujuan dari PLTS hybrid ialah menghemat bahan bakar dan mengurangi kapasitas baterai. PLTS tersebar adalah PLTS yang terpasang di setiap rumah untuk kebutuhan listrik primer, seperti penerangan. Sistem DC dengan kapasitas 1-100 WP. Cara kerja hampir sama dengan PJU. Tidak terhubung dengan jaringan PLN dan menggunakan baterai. Saat daya dari PLTS lebih besar dari beban, kelebihan daya akan dikirim ke baterai. Jika daya PLTS kurang dari beban, kekurangan daya akan disuplai dari baterai. PLTS terpusat skala utilitas adalah sistem PLTS skala besar, lebih dari 100 kWp, dengan skema individual power producer atau IPP, berdasarkan feed-in tarif atau FIT, terhubung langsung dengan jaringan PLN melalui solar inverter skala besar. Daya dari PLTS akan selalu masuk ke jaringan selama jaringan memadai. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Nurhaliza Dewi. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza Dewi dengan nomor induk mahasiswa 1901535. Di sini saya akan membahas kelanjutan daripada materi kami tentang pembangkit listrik tenaga surya. Adapun aspek yang perlu dipertimbangkan saat merancang sebuah pembangkit listrik tenaga surya ada 5 aspek. Pada poin yang pertama, yaitu perencanaan dan survei lapangan. Yang kedua, perhitungan beban. Yang ketiga, potensi iradiasi. Yang keempat, konfigurasi sistem. Dan yang kelima, penjumlahan komponen utama. Setelah kita merancang sebuah pembangkit listrik tenaga surya, kita harus melihat lokasi yang agraris, di mana luas lahan tersebut minimalnya 15 meter kuadrat per KWP, dan rencana masuknya jaringan PLN, dan investigasi situasi bayangan yang disebabkan dari pohon yang ada ataupun pohon yang akan tumbuh, dan lokasi tersebut terhindar daripada banjir ataupun bencana alam, contohnya longsor, gempa bumi, dan lain sebagainya. Nah, dalam perhitungan beban, untuk mengetahui motif dari pemakaian listrik di suatu rumah ataupun desa, kita perlu mewawancara dengan pemilik rumah ataupun warga tentang pemakaian energi dan melakukan pengukuran secara langsung konsumsi listrik di setiap rumah dan
di setiap desa. Untuk mendapatkan data yang akurat dari desa yang sudah teraliri listrik dan memberi faktor kali untuk perkiraan perkembangan desa dari 1 sampai 5 tahun ke depan. Sekian dari presentasi kami. Jika ada yang salah, kami mohon maaf. Hanya kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.